Hari ini saya akan bicara tentang disunity, ketidaksatuan. Apa yang membuat kita gagal untuk bersatu? Ada pepatah Indonesia yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu banyak kepentingan sehingga menjadi rintangan. Di mana ada kepentingan, pasti ada yang dikorbankan. Yang seringkali menghambat kemajuan sebuah bangsa adalah kepentingan-kepentingan individu yang haus kekuasaan dan kekayaan. Saya percaya hari ini bukan lagi penjajah bangsa lain yang membuat kita sulit maju, tetapi musuh di bangsa sendiri. Istilahnya musuh dalam selimut. Selalu ada saja orang-orang yang berusaha menggulingkan para pejuang yang sesungguhnya, berusaha merebut kekuasaan dan meraup kekayaan. Orang-orang yang bekerja keras malah ditindas, yang berjuang malah dibuang. Ironisnya, penjajah kita hari ini bukan bangsa luar, tapi dari bangsa sendiri. Sebuah kapal kalau mau terus berlayar, haruslah dipimpin oleh satu nahkoda yang menentukan arah dan tujuannya. Kalau terlalu banyak orang yang mau ikut ambil suara, terlalu banyak orang yang menginginkan kuasa, malah akan menghambat dan membuat kita tidak sampai-sampai ke tujuan. Amsal 14 ayat 11 berkata, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Mungkin ada yang akan pakai ayat ini untuk bilang, loh, banyak suara itu bagus. Nah, saya dapat hikmat dari Tuhan begini. Para penasehat itu dibutuhkan dalam bagaimana mengupayakan supaya kita sampai ke tujuan, bukannya mengubah tujuan. Saya percaya pemimpin bangsa ini punya tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Harusnya sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang diberi kuasa oleh rakyat, kita menjunjung tinggi kesatuan dan menolong para pemimpin bangsa ini untuk bagaimana kita bisa sampai ke tujuan. Karena tidak mungkin terjadi, tidak mungkin sampai tujuan kalau bangsa kita tidak mendukung pemimpin yang ada, apalagi berusaha mengubah haluan. Siapa musuh bangsa Indonesia saat ini? Siapakah orang-orang yang menghambat kemajuan bangsa? Yaitu para koruptor yang merasa terganggu ruang geraknya. Warga negara yang hanya memperkaya diri di tanah air mereka, tapi tidak memberikan sumbangsih untuk kesejahteraan bangsa. Para wakil rakyat yang tidak memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Para pejabat yang dipilih rakyat, tapi mengingkari janjinya. Para PNS yang gabut digaji, tapi tidak melayani. Setiap rakyat, warga negara yang tidak menjunjung tinggi kesatuan bangsa dan Pancasila. Kalau di dalam bangsa sendiri kita tidak mau bersatu, menjunjung tinggi kesatuan, berjuang untuk kesejahteraan bangsa ini, maka siapapun pemimpin di bangsa ini akan sulit sekali maju. Seorang pemimpin harus didukung, bukan diganggu. Justru kita harus melihat baik-baik siapakah pemimpin yang baik. Mereka yang berjuang untuk kesatuan dan kesejahteraan, atau mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Mari kita lihat dalam Filipi 2 dengan judul perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kunci kesatuan dalam Filipi 2 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih artinya begini, kita harus mengasihi bangsa sendiri.
Kasih harus menjadi dasar atau landasan dalam hubungan. Kita harus mengasihi sesama saudara sesuku bangsa. Yang kedua, satu jiwa. Kita harus sepemahaman, sepemikiran, senilai. Kita harus berjuang sama-sama dengan visi yang sama, yaitu kemajuan dan kesejahteraan bangsa untuk kesatuan bangsa. Satu tujuan, kita punya tujuan yang sama, tidak membawa kepentingan pribadi atau golongan. Ada 3K yang membuat kita sulit bersatu, kebalikan dari yang tadi, yaitu ketiadaan kasih, kesombongan, dan konflik kepentingan. Saya ingin share yang pertama, penyebab disunity, ketidaksatuan adalah ketiadaan kasih. Kasih itu mempersatukan, kebencian menceraikan. Kasih kalau mulai hambar, masalah kecil jadi besar. Kasih itu yang memampukan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kasih membuat kita bisa menerima kekurangan orang lain. Kasih membuat kita mau mengerti dan mengampuni. 1 Petrus 4 ayat 8 bilang ini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya percaya kasih itu akan melampaui perbedaan. Seringkali ketika orang pertama kali jatuh cinta, mereka tidak lihat perbedaan yang ada. Tapi ketika kasih menjadi hambar, masalah kecil jadi besar. Tahukah Anda bahwa kasih adalah kekuatan untuk orang berjuang? Kasih adalah perekat yang mempersatukan. Kehilangan kasih di bangsa ini akan kehilangan perekat. Tanpa kasih, hubungan gak bisa bertahan. Yang membuat kita sulit bersatu adalah perbedaan yang kita lihat menjadi penghalang. Rasisme merupakan penghalang persatuan bangsa. Kita ini lahir di Indonesia dengan berbagai keberagaman yang ada. Beda suku, beda bahasa, beda warna, beda agama. Saya pernah mengalami sebagai anak yang lahir di keluarga keturunan Tionghoa, saya pernah diteriakan, dasar Cina, pulang sana, gitu-gitu ya. Tapi saya ini adalah anak keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia dan saya cinta Indonesia. Saya tidak punya kampung halaman di China. Kalau saya diusir keluar dari Indonesia, saya mau pulang kemana? Seringkali saya jengkel tapi saya mengasihi bangsa ini. Anda yang mengaku Anda orang Indonesia, pertanyaan saya, Anda sudah buat apa untuk Indonesia? Karena saya memang anak yang lahir di keturunan Tionghoa, tapi saya cinta bangsa ini dan saya berjuang untuk kesejahteraannya. Kasih itu membuat orang berjuang melampaui segala rintangan dan perbedaan. Karena saya cinta bangsa saya, bangsa Indonesia. Saya berjuang untuk kemajuannya. Waktu saya turun ke desa-desa, ke pedalaman, ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, saya tidak memandang perbedaan warna kulit, bentuk rambut, suku, bahasa menjadi penghalang untuk saya mengasihi mereka. Kasih kepada bangsa saya membuat saya tidak melihat perbedaan yang ada. Saya tidak melihat mereka miskin dan saya kaya. Saya melihat semua orang sama. Harusnya kita belajar kunci persatuan bangsa adalah cinta kepada bangsa. Kita harus terus menanamkan cinta kepada tanah air kita, bukannya memupuk kebencian di hati generasi kita. Jangan membuat perbedaan. Beberapa orang tua menanamkan bibit kebencian di hati anak-anak mereka dengan mengadakan perbedaan, menghina suku lain. Berapa banyak pernikahan beda suku yang sangat sulit sekali di bangsa ini. Kenapa? Karena kita melihat beda suku, kita beda. Kita Indonesia. Apakah suatu hari nanti saya mengizinkan anak-anak saya menikah dengan orang yang berlainan suku? Kenapa tidak? Kita semua sama. Kita Indonesia. Kalau kita terus memupuk kebencian, perbedaan di hati anak-anak kita, mustahil Indonesia sejahtera. Kita harusnya menghargai perjuangan para pahlawan dengan menjunjung tinggi persatuan.
hanya kasih kepada bangsa yang akan mampu mengatasi semua perbedaan yang ada. Ingat baik, kita tidak bisa milih kita lahir di mana, dengan warna seperti apa, dengan keluarga seperti apa. Kalau kita lahir di Indonesia dengan segala keberagaman yang ada, kita patut menghargainya. Yang kedua, penyebab disunity adalah kesombongan. Satu jiwa bicara soal kita harus senilai, sepaham. Filipi 2 ayat 3 tadi bilang gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nggak akan ada kesatuan tanpa kerendahan hati. Kadang-kadang kita terlalu sombong untuk mengakui kerja keras orang lain. Kita terlalu sombong untuk mengakui bahwa kita butuh orang lain. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang berkata gini, more works can be done if it doesn't matter who gets the credit. Akan lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan kalau nggak masalah siapa yang dapat pujian. Semua orang ingin diakui kerja kerasnya. Setiap orang ingin dipuji. Tapi apa yang terjadi? Karena semua orang ingin mendapatkan posisi, semua orang ingin diakui, sehingga kebanyakan orang hanya penting penampilan daripada apa yang mereka kerjakan. Satu kali kami pernah mengadakan event besar di Indonesia, di Jakarta. Saya dan suami mengajak beberapa orang kerjasama untuk membantu kami merealisasikan event ini. Apa yang terjadi? Di situ mata saya terbuka. Orang-orang yang dimintai tolong, bicara uang, harus dibayar, dan lain sebagainya. Padahal acara ini tidak menguntungkan kami dan tidak menguntungkan siapa-siapa, tapi orang-orang ini tahu bahwa acara ini untuk kepentingan bersama. Pada hari H ketika acara dimulai, orang-orang yang ribut minta dibayar itu boro-boro membantu, tapi mereka malah duduk di panggung. Mereka ingin mendapat pengakuan. Dari situ saya belajar, benar pepatah ini. Orang lebih menginginkan pengakuan, tapi ketika diminta bantuan, mereka tidak mau ikut bekerja. Bangun apapun yang paling susah itu di tahap perintisan. Karena disitulah kita akan merasa sendirian. Ketika belum punya apa-apa, waktu masih susah, orang-orang agak sulit dimintai bantuan. Gak ada yang mau berjuang bersama kita. Dan di situ kita akan merasa sangat sendirian. Waktu belum punya apa-apa, semua dikerjain sendiri. Nangis sendiri, susah sendiri, jatuh sendiri. Tapi waktu sudah dikenal, semua orang ingin dapat pengakuan. Waktu kita belum dikenal, kita dipandang sebelah mata bahkan oleh keluarga. Tapi waktu kita mulai dikenal, kita akan lihat banyak orang yang ingin dapat nama. Dibutuhkan kerendahan hati untuk membiarkan orang lain naik ke panggung yang kita dirikan sendiri. Butuh kerendahan hati untuk memberikan kursi buat orang lain yang kita tahu mereka mampu menjalani. Meskipun kita yang merintis dan berjuang. Saya belajar bahwa tidak semua pahlawan harus duduk di kursi pemerintahan. Belajar menyerahkan hak kita pada orang lain yang bisa melanjutkan perjuangan kita. Waktu Indonesia masih dijajah, banyak pahlawan yang mungkin berjuang mati-matian. Dan hari ini ketika Indonesia sudah mulai lebih sejahtera, mungkin mereka sendiri nggak dapat apa-apa. Kalau nggak masalah siapa yang dapat nama, pengakuan, kita mau rendah hati, yang penting negara maju, yang penting Indonesia sejahtera, kita nggak usah pusing siapa yang duduk di kursi pemerintahan. Untuk bersatu dibutuhkan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, mustahil apapun yang kita bangun bisa bertahan. Berapa banyak pelayanan yang dibangun dengan ketulusan tapi berakhir dengan pertengkaran. Berapa banyak usaha yang dirintis dengan doa dan air mata, akhirnya diakhiri dengan perebutan harta dan kekuasaan.
Galatia 3 ayat 3 berkata gini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Banyak kali ketika susah, suami istri sepakat sehati berdoa, mencucurkan air mata. Tapi ketika diberkati, biasanya orang jadi lupa diri. Untuk bersatu, sebagai keluarga maupun bangsa, kita harus belajar saling rendah hati. Menganggap orang lain juga penting. Kita nggak boleh hanya fokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Untuk bersatu, jangan adu tinggi, tapi adu rendah hati aja. Saya percaya bahwa promosi dari Tuhan itu diberikan kepada orang yang rendah hati. Mari kita belajar dari Filipi 2 ayat yang kelima bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena orang berebutan minta dipuji, makanya perselisihan terjadi. Kesombongan, iri hati, nggak akan menyelesaikan masalah di negara ini. Kita akan saling menjatuhkan, bukannya saling menopang. Untuk kesatuan boleh terjadi, kita harus rendah hati. Tidak masalah siapa yang duduk di kursi, kita harus bisa tetap berkontribusi. Yang ketiga yang menyebab disunity adalah beda tujuan. Kita harus satu tujuan, punya tujuan yang sama. Amos 3 ayat 3 bilang ini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Can two walk together unless they are agreed? Kita harus bersatu, harus sepakat. Kita nggak bisa membangun masa depan bersama dengan orang-orang yang beda tujuan. Mustahil bersatu tanpa kesepakatan. Visi beda, cuma ngabisin tenaga. Exhausted, nggak akan sampai-sampai ke tujuan. Karena untuk berjalan bersama, kita harus punya visi yang sama. Filipi 2 ayat 3 bilang gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri